Kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Yang mengajak saya salah. Aku itu tuh antar juga bandara dengan tulus. Bukannya untuk Masuk Mbak Ines dikatakan begitu, istrinya Abil itu istri saya loh. Masuk main dengan para kiai, main dalam arti zina dengan kiai. Baik teman-teman, kali ini aku pengen mempromosikan salah satu produk parfum ya dari Hin ya. Parfum Hin ini botolnya cakep banget, cantik banget ya teman-teman. Udah extrait de parfum. Kalau kalian milih yang extrait itu bisa tahan lebih dari 8 jam ya. Ini dia, cakep banget botolnya ya. Nah ini teman-teman yang pengen beli langsung aja videonya di deskripsi. Baiklah, hari ini kita bakal bahas tentang Sahara yang melaporkan pelecehan ya. Sampai Yai Mim itu nangis loh kalau ngebahas kasus pelecehan ini teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Sarah melaporkan Yai Mim perihal Nah ini ya teman-teman bisa baca lah ya. Jadi laporan yang pertama itu nggak ada tentang soal ya pelecehan ini teman-teman, nggak ada tentang pelecehan. Karena kata netizen banyak banget tuntutan. Ya gimana nih, katanya kasusnya, karena kan setiap dia ke podcast yang dibahas bukan masalah parkirnya tapi masalah pelecehan Yai Mim ini ya. Yuk kita lihat videonya ini sekarang juga. Ini Sarah, ini suaminya. Entah kenapa suaminya ngejauh. Dulu aja. Entah kenapa suaminya jaga jarak ya teman-teman dari video ini. Kita lihat laporan apa oleh kuasa hukumnya. Let's go. Kuasa hukum Sarah buka opsi damai dengan Yai Mim asalkan Kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Laporan fokus kepada yang bersangkutan karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear. Tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Saya hanya menyampaikan pada prinsipnya kami ini ngikut mau kayak gimana, yaitu yang penting apa? Itikat baik. Kalau itikat baiknya pengen adem, damai, kita ikut. Pengennya ke ranah hukum, kita ikut. Yang nggak kita ikut ini ke ranah yang rame-rame. Kami ingin Malang ini tetap kondusif, adem, ayem. Ya kita jaga bersama kota Malang yang indah ini. Ada yang berupa omong, ada yang betul-betul ya semi tindakan. Pak, itu terjadi di mana itu Pak? Di lokasi, di tempat garasi. Di garasi. Jadi di sekitaran ya, karena mereka ini tetangga ya, di sekitaran tempat konflik. Oke. Opsi damainya seperti itu. Apakah kliennya mau damai atau tidak teman-teman? Karena ada video yang beredar nih kalau dia tuh nggak mau damai, yaitu siapa? Sahara. Awalnya kalau misalnya Sahara menurunkan egonya buat damai sebenarnya. Cuma Sahara ini nggak mau egonya buat damai. Ini ada salah satu cuplikan yang bisa aku tampilkan teman-teman ya. Sahara dengan amarahnya Yai Mim hadapi dengan sabar dan ilmu. Sabar ya. Kita lihat nih video nih. Sahara mau minta maaf atau tidak nih? seperti ini, saya yang akan marah terus. Ya silakan Ibu marah kalau gitu. Wong saya ingin baik-baik kok. Kata itu udah ada saksinya, tukangnya juga udah tadi ngomong, tukangnya juga udah ngingetin ke Bapak. Bapak bilang apa ke tukangnya? Ya memang iya. Udah Pak, jangan ngeles aja. Bukan ngeles Bu, saya ingin ini selesai dengan baik-baik. Ya toh? Oh iya, makanya ayo datang. Ayo, kalau mau baik-baik saya Begini bisa Bu, baik-baik. bagaimana saya menawarkan ketemuannya dekat Ibu ada, itu di bengkel Cakara ada, kursinya banyak. Kebetulan kafenya bukanya jam 12, jadi tidak ada makan, tidak ada minum. Enak tempatnya Bu, bengkelnya udah buka, tapi kafenya belum ada kursinya. Saya tunggu di bengkel Cakara samping Ibu itu. Cakara Bu. Gini loh, Brojan Cafe. Jadi kesannya maaf ya Pak, itu yang punya, maaf ya, kalau saya mau bicara kasar, Bapak yang punya salah. Kenapa jadi kami yang harus ngikutin Bapak ya? Saya ngikuti Ibu sekarang, gimana maunya? Lihat,
Sebenarnya awalnya kalau Sahara menurunkan egonya buat datang minta maaf bareng-bareng, kelar. Cuma kan karena Sahara juga kekeh nggak mau minta maaf. Kita bisa lihat dari video ini bahkan Yaimin membuka opsi, yaudah ibu maunya kayak gimana gitu kan. Sampai titik pengusiran akhirnya Yaimin menutup permintaan maaf. Dalam arti ke jalur hukum aja deh ya. Udah capek gitu kan nanggepin kayak gini gitu kan, kasus kayak gini. Aku penasaran sama komentar netizen di video dimana kuasa hukum Sahara tadi yang membuka opsi damai dan soal laporan pelecehan ya teman-teman. Yuk kita lihat. Lawyer kayak gini paling biayanya per jam 20.000. Pasal aja gak ngerti. Kok cuma baca komen nih. Dari awal yang bikin rame siapa? Giliran udah rame, nggak mau rame-rame. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Nggak. Kenapa sini? Aku masuk rumah kau sini. Oh sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Jangan pergi, Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo dengerin. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Bayangin loh, ini reputasinya Yaimin bakal rusak sih. Kan dia yang bikin rame itu kan. Ini Yaimin kalau inget kasus ini dia sampai nangis guys. Ayo kita lihat videonya nih. Astagfirullahaladzim. Yaimin menangis keras di podcastnya Uya Kuya karena istri Yaimin dikatakan senonoh, dikatakan sesuatu hal yang harusnya tidak diucapkan, dan Yaimin menangis keras karena dikatakan cap itu. Dan podcast ini, postingan ini, keterangan ini tidak saya potong sedikit pun dari Uya Kuya. Ini dia postingan Uya Kuya. Anak saya, Mia yang ada di Mia. Anak saya itu punya santri 3.000 di Tegal. Yang ketiga, mangku pesantrennya bersama punya sepuh. Ngomongin saya, masuk Mbak Ines dikatakan begitu, istrinya Abil itu. Itu istri saya loh, masuk main dengan para kiai, main dalam arti zina dengan kiai. Saya walaupun, mohon maaf ya, anak saya, aku nggak terima itu. Nukman itu bilang, sampean nggak terima Leo, aku lebih nggak terima lagi. Gitu, saya. Terus pokoknya istri adalah bagiku sekali lagi. Kau hina istriku. Dan Pak Sofyan pernah. Astagfirullah. Saya nggak pernah pegang istrimu. Demi Allah. Pada saat rame-rame, dia pegang istrinya begini, dadanya begini kan. Hah? Laki-laki loh, menggitukan perempuan. Ini penghinaan. Di samping itu, Agil pada saat rame-rame itu ada videonya. Mengatakan kepada saya, perempuan lo pemain box. Ada videonya? Ada. Yang mengajak saya salah. Antar juga ke bandara dengan tulus. Susahnya untuk terus dia teriak di telinga itu. Wah! Sampai sekarang itu telinganya sakit. Apa? Jadi saya ini budak sebelah. Budak sebelah. Sampai sekarang. Saya ini penghafal Quran. Saya dituduh cap. Saya dikatakan di depan mahasiswa saya. Kok mau-maunya kalian diajar oleh Yaimin, dosen yang telah mencap saya. Itu dikatakan ada videonya. Mencap Zahra itu loh. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Nggak. Kenapa sini? Aku masuk rumah kau sini. Oh sini di depan. Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Jangan pergi, Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan saya nyabuli kamu? Subhanallah, ya. Astagfirullah, saya punya santri ribuan mulai dari Aceh sampai Papua. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya cap? Coba. Iya ngerti. Kalau kiainya itu betul-betul melakukan cap. Kalau mereka percaya, apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu. Iya. Dan dampaknya mereka juga. Dampaknya apa? Iya. Saya datang ke kelas itu tidak ada satupun mahasiswa yang hadir. Saya sebagai dosen loh, Mas. Iya. Mereka. Saya dosen loh, Mas. Saya datang di situ tuh.
Satu pun saya WA nggak ada yang jawab. Ternyata apa? Semua dihubungi oleh orang tua mereka, jangan mau diajar oleh Yai Mim, dosen cak. Ngeri kali ya kalau punya tetangga sampai ranahnya tuh kekerjaan juga ya. Kalau apa yang diomongin Yai Mim ini bener gitu. Buat si Sahara dan lakinya ini nggak tahu malu banget, malah bahas itu tanah fasum bukan tanah wakaf. Udah jelas-jelas itu diwakafkan sama Yai Mim tanahnya. Yang menjadi masalah itu adalah kau kalau usaha pakai modal, jangan pakai parkir orang. Kau sewa lahan parkir, bukan malah kau pakai parkiran tanah-tanah wakaf, fasum dan lain sebagainya. Malah sekarang lari-lari ke tentang masalah pribadi. Apa sih? Nggak jelas banget si Sahara sama suaminya. Please jangan kasih panggung mereka. Gua dukung banget ya, yang kata Yai Mim itu dia akan membalas air mata dengan air mata. Maka kita tunggu masuk penjerongnya si Sahara dan and the gang gitu ya. Apapun persoalannya, pembilian yang dilakukannya terhadap Yai Mim dan istrinya itu tidak bisa dibenarkan. Penjerongkan Sahara. Gimana teman-teman ya? Aku juga penasaran dengan pendapat kalian setelah mendengar dari laporan doa. Ya, tapi kalau laporan ini diterima, berarti ini yang mungkin laporan yang bakal kuat buat membaju orenkan Yai Mim. Tapi kalau nggak ada bukti, kalau dasar cuma opini dari Sahara, ini tidak bakal berujung berbaju oren. Tapi yang berujung baju oren malah jadi Sahara. Jatuhnya udah pencemaran nama baik kan di sini ya. Udah kuat banget kalau laporan Sahara itu gagal. Dia bisa lagi tuh nambah delik kan, pencemaran nama baik lagi tuh, udahlah lengkap. Nah di sini bahkan Yai Mim dipanggil ya. Panggilan laporan Sahara dan Agil. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Iyalah. Assalamualaikum. Salam. Karena kasus di Polres ini teman-teman, jadi nggak hanya sekali panggilan, tapi bisa berkali-kali panggilan gitu kan. Ya ini prosesnya pasti bakal panjang lah ya. Kasus yang contoh kita ikutin sekarang adalah Nikita Mirzani. Ya sepanjang itu gitu, hampir udah setengah tahun bahkan ya kasusnya Nikita Mirzani berjalan. Kita tunggu aja siapa yang berbaju oranye. Aku juga penasaran guys. Karena lucu sih, lingkungannya ngobrol baik-baik aja nggak bisa. Memang kaya-kaya dan profesor, doktor, guru juga, tapi sangat disayangkan kelakuannya di luar norma. Terus sudah terbukti pokok persoalannya nggak ada inisiatif dari warga sekitar untuk meminta maaf. Warga juga parah, masa tentang pengusiran tersebut bahkan sampai ingin sholat di musola aja nggak dibolehin. Sebegitunya ya. Ya, kayak ginilah perkembangan dari kasus Sahara. Gimana teman-teman? Apakah pendapat kalian setuju dengan Sahara kalau Yai Mim itu CB? Tapi di sini Yai Mim udah konfirmasi ya, dia tidak cabul gitu kan. Ini aku takut bilang jelas ya. Semoga kalian paham lah CBL itu apa. Takutnya kena pelanggaran guys. Itu karena kan itu termasuk kata-kata yang kurang enak didengar dan kata-kata kasar ya. Ya dah. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kesalahan informasi mohon dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.